Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Tiga. APSI TI. Nah, perkenalkan nama saya Noval. Di tengah ada Rahma, paling ujung ada Radea. Nah, kami akan menjelaskan mengenai use case diagram untuk Yggdrasias. Jadi di sini ini ada. Jadi Telkom ini mempunyai suatu software atau website yaitu untuk input mata kuliah, yaitu bernama Yggdrasias. Nah, di sini ada use case-nya. Untuk ini terdapat mahasiswa sebagai aktor dan dosennya juga sebagai aktor, dan ini terdapat beberapa use case-nya di dalamnya, yaitu ada login, survei, registrasi, cetak KSM, permohonan ACC, lihat pesan mahasiswa, approve mata kuliah, dan lihat jadwal mata kuliah. Seperti yang kita udah ketahui untuk Yggdrasias ini diawali itu sebagai aktornya itu mahasiswa melakukan login, terus mahasiswa itu melakukan survei atau kuesioner. Setelah itu mereka bisa melakukan registrasi mata kuliahnya. Nah, pas proses registrasi, dosen sebagai aktor dapat melihat jadwal mata kuliah yang akan yang telah diinput oleh mahasiswa. Nah, terus dosen juga bisa melihat pesan mahasiswanya. Setelah itu, apabila dosen menyetujui mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, maka dosen akan mengapprove mata kuliahnya. Setelah itu mahasiswa dapat melakukan proses lebih lanjut, yaitu cetak KSM. Nah, untuk di sini aktor terbagi dua, yaitu mahasiswa dan dosen. Nah, untuk analisisnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Rahma. Selanjutnya, yang pertama itu mahasiswa melakukan login. Jadi aktornya itu mahasiswa itu sendiri, kemudian include-nya itu survei. Nah, include itu dimana ketika mahasiswa ingin survei harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi kedua aktivitas itu harus dikerjakan karena mahasiswa ingin registrasi mata kuliah. Nah, preconditionnya itu mahasiswa mengisi username dan password untuk login. Kemudian post conditionnya itu mahasiswa dapat menginputkan survei. Kemudian dari alur peristiwa itu sendiri, jadi mahasiswa itu mengisi username dan password untuk login ke website Yggdrasias, dan mahasiswa dapat menginput survei. Nah, kinerjanya ini mahasiswa berinteraksi dengan website Yggdrasias. Kemudian untuk yang kedua, use case-nya itu survei. Nah, aktornya masih mahasiswa, kemudian include-nya itu registrasi. Nah, setelah login, mahasiswa masuk ke beranda website Yggdrasias, lalu masuk ke menu survei. Nah, post conditionnya itu mahasiswa dapat menginput survei. Untuk alur peristiwanya, mahasiswa setelah login yang mengisi username dan password itu masuk ke beranda website Yggdrasias. Kemudian mahasiswa masuk ke menu survei dan mahasiswa dapat menginput survei dan masih berinteraksi dengan website Yggdrasias. Selanjutnya use case-nya itu lanjut ke registrasi. Jadi aktornya masih mahasiswa. Include-nya itu mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliah setelah melakukan masuk ke registrasi. Terus dan setelah mahasiswa menginput mata kuliah, mahasiswa dapat memohon ACC kepada dosen. Nah, untuk extend itu sendiri mahasiswa dapat mencetak KSM setelah dosen mengapprove mata kuliah. Jadi makanya di sini cetak KSM itu extend, karena cetak KSM ini aktivitas si cetak KSM
boleh dikerjakan atau tidak sama mahasiswa itu sendiri, tergantung kondisinya. Nah kemudian permohonan ACC, oh enggak ya, nah seperti itu. Nah dilanjutkan oleh Radia. Ya, selanjutnya untuk aktor kedua ada dosen. Dosen ini memiliki 3 use case yang berhubungan dengan dosen. Ada lihat pesan mahasiswa, di mana dosen memiliki aktornya di use case lihat pesan mahasiswa, aktornya itu dosen dan dia tidak memiliki extend atau include. Lalu preconditionnya itu si dosen telah melakukan login, lalu dan mahasiswanya telah mengirimkan pesan ke dosen untuk konsultasi. Nah, nanti post conditionnya dosen dapat melihat pesan mahasiswa. Untuk alur peristiwanya sendiri, awalnya dosen melakukan login ke website Igrasias dan membuka notifikasi pesan. Nah, baru setelah itu dosen dapat melihat pesan mahasiswa dan membalas pesan mahasiswa tersebut. Kinerjanya dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Lalu untuk use case approve mata kuliah, untuk approve mata kuliah di sini aktornya masih dosen, lalu dia tidak memiliki extend atau include. Preconditionnya mahasiswa telah menginputkan mata kuliahnya terlebih dahulu dan jadwalnya tidak ada yang bentrok. Lalu post conditionnya baru dosen dapat mengapprove mata kuliah mahasiswa. Alur peristiwanya, dosen melakukan login terlebih dahulu di website Igrasias, lalu dosen dapat mengapprove full mata kuliah yang telah diajukan oleh mahasiswa. Kinerjanya masih dosen berinteraksi dengan website Igrasias. Lalu ada dilihat jadwal mata kuliah. Nah, di sini use case ini aktornya ada 2, yaitu mahasiswa dan dosen. Lalu dia include terhadap registrasi karena mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliah apabila dia telah melakukan registrasi terlebih dahulu, dan dua-duanya harus dilakukan, kedua use case tersebut. Untuk preconditionnya, mahasiswa telah melakukan input mata kuliah. Untuk post conditionnya, mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliah yang telah diinput dan untuk memeriksa apakah ada jadwal yang bentrok atau tidak. Kinerjanya, mahasiswa dan dosennya berinteraksi dengan website Igrasias. Lalu untuk cetak KSM, dia extend terhadap registrasi karena aktivitasnya cetak KSM, use case cetak KSM bisa dilakukan atau tidak tergantung kondisinya. Ya, sekian penjelasan use case diagram dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.